Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Ketemu lagi dengan Mami Dona di sini. Madon Tarot Channel. Tentunya hai. Apa kabar? Sehat? Iyalah. Masa mau baper, mau galon mulu, tar ujungnya gulung-gulung. Mending gulung-gulung nyungsep. Udah nyungsep kegantung pula. Udah gitu kesiram air, lewat dong. Aduh, hari ini hari Jumat sayang, semoga doa Mami di Jumat barokah, kalian semua mendapatkan barokah ya, yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa kalian dijabah. Amin amin ya robbal alamin ya. Amal dan ibadah kalian tidak ternilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Doa Mami sayang ya. Sapa-sapa dulu, hai James, sini all semua di sini ya. Semoga bisa memberikan energi kebaikan dan bisa kita mendapatkan pesan semesta yang bisa tersampaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga sapa-sapa cantik ya, yang membahana ya dan membahenol, wes buset. Untuk keluarga besar Recycle MDF dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, dan ada di Aussie juga, ada di US juga ya, wherever ya, dimanapun kalian berada ya. I love you so much ya, Mami mencintai kalian. Kita tetap dalam silaturahmi yang baik ya. Di sini di rumah Mami, di rumah MDF, kita mencari kekeluargaan dan kebersamaan, bukan mencari musuh atau mencari siapa yang pintar atau mencari siapa yang baik atau siapa yang buruk. Tidak ada. Di sini kita sama-sama bersilaturahmi, kita sama-sama keluarga ya, untuk sama-sama healing, untuk mendapatkan sebuah kebaikan Allah, di mana kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan healing untuk diri kita menjadi lebih kuat lagi ya. Mana kopi mana nih? Kita ngopi dulu sayang. Kopi hitam nikmat tanpa batas, seperti kesuksesan untuk sebuah cinta, mau cinta baru, cinta lama, itu semua dipermudah dan dipelancarkan oleh Allah. Amin. Nikmat dulu coy. Mantap. Tak terlintas yang namanya beban. Wah, buset Mami. Iyalah. Kapan kita mau melihat beban? Beban itu kita taruh jauh-jauh, jangan taruh di depan. Tar lindung kalau taruh di depan. Taruh di belakang, ntar kayak sedul juga kalau ditaruh di belakang ya kan. Kalau bisa taruh jauh-jauh, jangan deket-deket ya, daripada kita stres nanti ya. Mami senang lihat kalian sebagian ya. Beberapa kalian sudah kuat dan sudah healing ya, bahkan sebagian menolak energi maskulin ya. Ya itu hak kalian sayang ya, menolak energi maskulin karena sesuatu hal, kondisi, sebab dan akibat. Mami memahami apapun itu, tetapi harus diingat cinta sayangku, kalau bisa kita jangan memendam rasa dendam terhadap sesama ya, makhluk ciptaan Allah. Jangan menaruh dendam, karena apa? Itu akan berimbas pada kita lagi. Kita dendam dengan seseorang, nanti ada orang lain dendam sama kita. Itu sudah pasti hukumnya, hukum alamnya. Jadi apapun itu kita ikhlaskan kepada Allah. Memang benar-benar kita ikhlas kepada Tuhan. Kita tidak usah menoleh-noleh lagi. Kalau ikhlas ingin dikembalikan, ikhlaslah ingin dikembalikan. Kalau ikhlas melepaskan, ikhlaslah melepaskan.
Kalau ikhlas ingin mendapatkan sesuatu yang baru untuk sebuah kebaikan hidup, ikhlaskan apapun. Biarkanlah semesta dan Tuhan memproses perjalanan hidup kalian untuk menjadi baik. Ya sayang ya. Pahami cinta ya. Oke sayang, kita sudah masuk di minggu kedua ya. Minggu kedua ya. Di hari Jumat ya. Kemarin kita berbicara tentang kondisi karma ya. Kita berbicara tentang kondisi karma ya. Kita berbicara tentang message on the bottle, tentang doa seorang maskulin dan doa divine feminine. Dan kita berbicara tentang di hari Kamis kita berbicara tentang pesan hati DM ya. Pesan hati DM ya. Di hari Jumat kita mau lihat pesan hati divine feminim ya. Hati feminim seperti apa? Kita ingin tahu update-nya. Jadi program Mami itu minggu pertama kalian bisa cek ya. Cek di video Mami ya. Di awal tahun ya, di Januari minggu pertama 2021 kalian bisa melihat ya cerita yang terjadi ya, cerita yang terjadi sampai di minggu kedua. Program minggu kedua itu tetap kita melihat update ya, update cerita walaupun ini timelines kapanpun, insya Allah energi itu berlaku atas izin Allah tentunya ya. Bismillah, kita kun fayakun saja. Apapun kita niatkan yang baik, insya Allah Tuhan memberikan kebaikan di mana kita ikhlas untuk semuanya ya. Well, divine feminine mungkin sebagian ada yang rekonsiliasi tetapi masih saja hambar tanpa garam. Dikasih gula juga kagak, garam juga kagak, yang ada apa mam? Yang ada cuma rasa air putih. Rasa air putih rasanya hambar doang, tapi jangan salah, di mana-mana kita tidak bisa haus. Kalau haus kita minum yang manis-manis pasti nek. Apalagi kalau kita haus minumnya yang asin, boro-boro nek. Yang bisa menetralkan dari rasa itu apa? Air putih. Tetapi bagaimana caranya kita menikmati air putih itu menjadi sebuah kenikmatan, yaitu dengan hati. Kita meminumnya dengan hati dan berdoa apapun yang kita minum lewat media air putih, pasti Tuhan akan bisa mengabulkan dan menjabahnya. Sama seperti kalian rasakan, di mana kalian merasa hubungan ini terasa hambar, ya bismillah saja. Niatkan memang kalau kalian niat untuk memperbaiki dan merubah. Jangan angot-angotan berdoa minta maskulin kembali, berdoa minta feminim kembali, ternyata begitu balik. Apaan? Boro-boro kalian menikmati siklus yang dikembalikan oleh semesta. Yang ada kalian tidak bisa merawatnya, yang ada kalian tidak bisa memanagenya. Ya susah. Sulit sayang. Segala sesuatu itu ada plus minusnya. Segala sesuatu itu ada yang namanya proses. Ada yang kita bilang juga di situ sebuah kita menginginkan sebuah sesuatu, dari sesuatu kehancuran diperbaiki. Namanya memperbaiki sebuah kehancuran itu lebih parah. Ketelatenan harus kita miliki. Pada saat kita berjanji kepada Allah, pada saat kita meminta doa kepada Allah, pada saat Allah mengabulkan, di situ peran kalian betul-betul memperjuangkan apa yang dikasih. Misalkan AC kalian rusak, kagak punya duit mau betulin AC, sementara panasnya minta ampun hawa di rumah, ya kan?
akhirnya datanglah hamba Allah yang membantu. Karena kalian berdoa, ya Tuhan, saya ini nggak punya uang, tapi panasnya minta ampun, AC saya rusak, kipas angin kagak ada, mobil lagi nggak punya duit, iya kan? Akhirnya ada yang datang, ya udah saya bersihkan atau saya perbaiki AC-nya, akhirnya AC-nya baik. Begitu AC-nya baik, kalian tidak merawat, atau kipas anginnya baik, kalian tidak merawat, bahkan dikotak-katik, swingnya dimain-mainin, atau kipas anginnya tidak dibersihkan, atau seperti apa, jadi kan akhirnya mampet lagi. Gak lama datang, loh kenapa kok aku kesini rumahmu panas lagi? Ya karena AC-nya rusak. Lah itu sama, itu simple real life, kehidupan. Makanya hati-hati kalau berdoa minta sama Allah. Bukan selalu bilang ini jalan takdir hidupku, sudah dikembalikan, ternyata memang saya ditakdirkan untuk berpisah. Bukan itu. Kalian yang tidak bisa memanage, kalian tidak bisa menghargai. Bukan Mami juga tidak pernah merasakan itu. Justru dari pembelajaran hidup itu Mami bisa mengetahui dan Mami bisa hadir di sini untuk berbagi sama kalian. Cinta dan sayangku, kasihku hanya padamu. Ngopi dulu sayang, biar nikmat. Nah itu, cobalah kalian bersyukur. Bersyukurlah atas segala proses yang dikerjakan. Bersyukurlah atas proses yang kalian sudah dipertemukan kembali. Bersyukurlah untuk semuanya. Mau kalian tinggal di mana saja, mau kalian seperti apa, mau kalian mencari sampai apapun, kalau kalian tidak bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan di kehidupan kalian, kalian masih meminta yang lain, kalian masih menginginkan yang lain, kalian masih belum cukup, jangan harap. Sudah dipastikan. Karena apa? Kita memintanya pakai doa, sayang, cinta, kasihku. Kita pakai doa. Kita membawa nama. Nama siapa? Nama Tuhan. Selalu tenteng kanan, tenteng kiri. Sebagai apa? Sebagai sebuah kepercayaan bahwa niat kita adalah benar. Begitu niat kita benar, ternyata disalahgunakan. Di kehidupan nyata pun kepercayaan kita disalahgunakan, kita juga marah kan. Simple sayang, marah kita. Apalagi yang di atas. Marahnya kita masih bisa disetip-setip, pakai penghapus, pakai stip X, baru ditulis lagi. Kalau yang di atas gimana mau menghapus? Mau delete, refresh? Raisoson, tidak semudah itu Ferguson. Kalian menginginkan hubungan yang bisa berjalan dengan baik. Itu secara real. Kita hidup di semesta yang punya aturan semesta. Kita hidup di alam semesta. Berterima kasihlah pada semesta yang selama ini kalian tidak pernah tahu terima kasih. Piye? Ya apa son? Tuhan pun bertanya, manusiaku yang kuciptakan ada tidak berterima kasih padamu? Dibuka kembali checklist. Itu. Ada yang berterima kasih tetapi tidak bersyukur. Podo wae. Plus minus jatuhnya. Gitu loh sayang. Ya.
Mami di sini hanya pembawa pesan semesta yang diizinkan, insya Allah bisa kita terapkan. Ke Mami juga. Mami juga bisa menerapkan gitu loh. Bukan kalian saja. Kita di sini sama-sama, sayang. Kita di sini sama-sama untuk bisa menguatkan diri untuk sesuatu barokah yang akan diberikan sama Allah dalam waktu 24 hours. Mami mintanya. Terserah dari penjuru mana saja, tidak tahu. Wallahu alam. Wallahu alam. Dunia mau memberikan seperti apa? Tergantung keikhlasan kita, kan gitu. Dimana kita ikhlas, dimana kita berserah, pasti ada jalan. Intinya kita yakin sesuatu itu pasti akan membawa barokah. Dimana kita ikhlas, yakin. Kalau kalian yakin, Tuhan dan semesta juga yakin. Kalau kalian tidak yakin, ya kata semesta dan Tuhan, please forget it. Lupakan saja. Waduh, raiso kalau sudah begitu. Ya, pahami setiap reading story Mami Dona. Kalau kalian memang betul-betul mau berubah, telaahlah, ambillah manfaat dan positifnya. Ya, bahwa di sini kita sama-sama mau berubah untuk sebuah kebaikan. Ya, pastikan sayang. Ya, sekali lagi Mami minta pastikan tarot bukan Tuhan. Tarot adalah penyeimbang, penyemangat hidup kita. Ya, di mana kita sudah terombang-ambing, kita mau percaya siapa? Siapa yang mau kita percaya? Kita bercerita ke A, ke B, ke C, ujung-ujungnya juga malah kita jadi objek bahan story. Ujung-ujungnya jadi dosa again. Yang baik kita bercerita kepada Allah atau kepada semesta. Atau kalian mungkin ada beberapa melihat di reader lain, tidak apa-apa. Tapi pastikan, tariklah energi positif. Bijak-bijak dan belajarlah mengambil sesuatu kebaikannya saja. Di mana kalian berpikirnya positif, insya Allah jadinya positif. Ya sayang ya, pastikan berdoa, niatkan dalam hati. Sebelum melihat dan mendengarkan story Mami Dona. Semoga apa yang kalian inginkan dijabah sama Allah. Insya Allah kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai reading untuk Jumat Barokah. Kita bercerita tentang pesan isi hati dari Divine Feminine yang ingin disampaikan kepada Divine Masculine atau Karmik. Who knows, we tidak tahu, we didn't know. Ya, semoga Feminim sudah calm down, sudah tenang, sudah bisa menerima sesuatu kebaikan. Ya, kita nanti lihat update-nya untuk minggu kedua. Ya, update seperti apa hati para Divine Feminine. Semangat Divine Feminine, kalian wanita, pria, apapun bentuk kalian di energi feminin, kalian bisa, kalian kuat, dan kalian mampu berdiri di kaki kalian sendiri tanpa orang lain karena kekuatan ilahi Rabbi. Oke sayang, kita mulai. Bismillah ya. Oke, di sini ada
energi deck tarot ya, energi bumi, energi dari malaikat cinta ya, angel love, dan di situ ada energi dari universe melewati angel love, dari energi mami, pesan yang disampaikan, dan ini energi divine feminine lewat dari energi mami yang mami tarik ya. Insya Allah bisa berkenan diberikan. Ini kenapa ini kotor ya. Dan buat keluarga MDF ya, yang mami lihat di komentar yang memakai logo recycle, insya Allah yakin untuk sebuah perubahan ya. Belum yang pakai logo, cari logonya ya. Kalau dalam komentar ya, insya Allah ya. Kalian harus usaha seperti yang lain ya. Mudah-mudahan kalian bisa ketemu sama logonya recycle ya. Oke, kita mulai ya. Pindahin dulu ini kopinya di sini deh. Ini kopinya mami udah tinggal sedikit. Apa-apa. Kopi itu nikmat sayang, seperti kita menikmati barokah yang Tuhan berikan. Ya. Buat pecinta kopi hitam, I love you full. Kita sama-sama pencipta kopi hitam. Jangan lihat hitamnya, tapi lihat nikmatnya. Di dalam kopi hitam ada citra rasa sweetnya, ya kan? Kita bersihin dulu ya rumahnya Twin Flame ini. Iya, si Jini malas ini ya. Oke sayang, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for divine feminine. Pesan isi hati divine feminine kepada divine maskulin ataupun perasaan tentang sebuah hubungan triparty. Give energy to divine feminine. Sun, moon, rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah. Hadir divine feminine. Jujur sejujur-jujurnya tentang isi hati kamu yang paling dalam. Ditarik atau keluar. Oke, makasih. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminine, sun, moon, rising, and Venus, tentang pesan isi hati ingin disampaikan untuk divine maskulin atau karmik, hubungan triparty apapun, apa yang ingin disampaikan. Hadir divine feminine, bicara sayang, jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Cukup lumayan keras energinya ya. Ini yang dia tidak ingin jujurkan. Seperti apa, dan ini yang dijujurkan. Oke, kita minta energi dari kartu tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for divine. Wow. Sun, moon, rising, and Venus. Bismillahirrahmanirrahim. Thank
it. Sekali lagi, oke, thank you. Wah, tower moment, wuhui. Apakah yang terjadi? Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Ya. Ini. Kita minta energi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God. Give me energy for divine feminine. Thank you, thank you. Thank you. Wah, happiness-nya kenapa ini? Kita minta klarifikasi from Dear Angel Love, give me klarifikasi for divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Banyak kali nih. Diulang saja katanya. Oke, kita ulang. Jangan emosi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Energi feminine klarifikasi from Angel of Sydney. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ini bentuknya sama seperti divine maskulin juga. Tapi kita tidak tahu ya ceritanya seperti apa. Semoga akan ada sebuah perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, universe from Angel Love kita klarifikasi for divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Berat kali energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Bismillah. Thank you, thank you, thank you God. Ini yang terbuka ya, kita kesampingkan dulu yang tertutup ya, yang terbuka kita kesampingkan dulu. Pesannya nanti kita baca ya, pesannya, pesan akhirnya kita membacanya nanti, kita membacanya. Sabar sayang ya. Oke. Sini. Hai, divine masculine. Di sini divine feminine ingin jujur berbicara tentang isi hati saya yang ingin saya sampaikan. Terserah ingin kau terima atau tidak apa yang saya ucapkan, apa yang saya ingin katakan, terutama dengan hubungan triparti yang maskulin lakukan terhadap feminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear maskulin, kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, namun cintaku semakin kuat bertumbuh
3 dan 9 sebuah kebahagiaan untuk sebuah kerinduan, tetapi di sini tetap ada kerinduan di dalam hati feminim dan sadar bahwa cinta sebagian dari feminim itu semakin bertumbuh walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu, tetapi jarak dan waktu membuat sebuah pembelajaran di dalam hidup feminim untuk bisa bertumbuh dan kuat. Itu artinya. Jadi pada saat kalian dipisahkan oleh jarak dan waktu, disitulah feminim semakin kuat bertumbuh untuk belajar tentang sebuah perjalanan hidup dan tentang kehidupan, ya, walaupun hatinya sebagian rindu, ya. Dan di sini ada job 1, 9 pentacle dan the lovers. Feminim sudah tidak mau lagi memikirkan yang namanya hubungan triparti. Tidak mau lagi berpikir apapun tentang gosip-gosip. Cerita-cerita miring, cerita-cerita gosip, apapun tentang hubungan triparti tersebut. Feminim sudah tidak mau tahu lagi. Mau mendapatkan kabar dari A, dari B, dari C sampai Z mengenai tentang sebuah kebahagiaan mungkin yang dibuat oleh karmik, feminim tidak terpengaruh. Apapun kondisi yang dibuat maskulin pun feminim tidak ngaruh, alias bodoh amat. Inilah yang dipikirkan feminim sekarang adalah bagaimana menstabilkan hidup, membahagiakan hidup, dan berjalan di prinsip hidup untuk sebuah kebahagiaan yang divine feminim cari bukan dari sebuah keterpurukan, dari sebuah triparti apapun, sebuah cinta yang dilandasi dari kebohongan, dari sebuah cinta triparti hanya karena ilusi, hanya karena egois, hanya karena birahi, ya, addiction apapun tentang hubungan triparti, tidak mau tahu lagi divine feminine ini. Walaupun sebagian dari feminim ya sadar, ya, jarak dan waktu memisahkan itu membuat divine feminim semakin bertumbuh kuat untuk sebuah perjalanan cinta, untuk sebuah cinta, ya. Belajar betul-betul apa arti dari sebuah cinta. Arti cinta yang sesungguhnya, itu katanya Om Ari Lasso. Dan di sini divine feminim tahu pasti ada sebuah keajaiban, pasti akan ada sebuah pembaruan dalam hidup, ya, di mana sebuah cerita tentang sebuah cinta itu divine feminim sudah tidak mau memperdulikan lagi. Kalaupun ada sebuah penawaran cinta yang datang, feminim tidak mau. Sebagian feminim tidak mau ambil pusing. Karena apa? Sudah terlalu banyak perjalanan sebuah drama percintaan layaknya drama Korea, ya. Tidak mau lagi. Hanya mau sebuah cinta berdasarkan kehidupan yang real. Sungguh-sungguh, bukan seperti sinetron di televisi. Ini yang diinginkan oleh divine feminim, ya sayangnya. Dan di sini sekarang divine feminim sebagian energinya sebagian feminim sudah tahu, ya, bahkan
yang terjadi terhadap maskulin itu sudah tahu bahwa hubungan yang chaos, hubungan komitmen yang dihancurkan, ya. Feminim yang tadinya tidak pernah tahu, bahkan tidak mau tahu, hubungan maskulin yang seorang player telah melakukan komitmen lagi dengan orang lain. Yang tadinya feminim tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Sebuah rahasia pun terungkap di sini. Ya, tapi sekali lagi ditegaskan di energi feminim kali ini tidak peduli, bahkan walaupun yang dia tidak tahu akhirnya menjadi tahu, yang tadinya cuek, tidak pengen tahu, walaupun akhirnya tahu dari berita-berita gosip di luaran apapun bentuknya tentang sebuah komitmen, bahkan divine maskulin melakukan komitmen dengan orang lain, bahkan ada menikah dengan orang lain, ya, karena memang maskulin seorang player tidak mau tahu lagi. Bahkan sebagian dari feminim, apabila ada sebuah penawaran cinta kembali yang datang untuk memberikan sebuah komitmen, ya, divine feminim tidak mau karena apa? Masih sebagian trauma dengan permainan sebuah cinta, tidak mau lagi. Bahkan feminim lebih banyak berhati-hati sekarang, berhati-hati. Yang tadinya divine feminim cuek dengan kondisi seorang player, bahkan tidak tahu ini player apa bukan gitu loh. Dipikir bener-bener lu cinta sejati gue, lu bener-bener sayang sama gue, lu bener-bener pokoknya bucin banget deh, bucin parah, ya, ibaratnya gitu. Sekarang divine feminim udah tidak mau tahu lagi, dalam artian tidak mau, udah paham, udah ngerti yang namanya seorang player itu gimana. Seorang player yang selalu dengan drama, ya, dan tidak mau lagi mendapat penawaran cinta untuk sebuah komitmen, tidak mau lagi. Divine feminim ogah ini. Divine feminim sudah ogah, kagak mau bre, ya. Karena apa? Tidak mau kalau hubungan yang terjadi itu seperti on off, kadang ada, kadang tidak ada, kadang naik, kadang turun. Walaupun kalian berada di sebuah kondisi rezeki yang sangat baik, ya, bahkan hubungan yang dirasa itu tidak ada balance, ya, keseimbangan tidak ada. Bagaimana? Divine maskulin tidak mau, walaupun di sini ada kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Bahkan divine feminim sudah menguatkan di dalam hati dan memutuskan tidak ingin sebuah hubungan itu hanya berlandaskan sebuah hasrat keinginan, tapi bukan dari suatu perubahan untuk sebuah kebaikan. Tidak mau hubungan on off, bahkan tidak ada keseimbangan. Divine feminim tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena divine feminim berusaha keluar dari kondisi kehancuran, ya, kehancuran yang sudah membuat konflik, bahkan tidak mempunyai tujuan dalam kehidupan ini. Divine feminim sudah membuat sebuah keputusan yang betul-betul jernih, ya. Pemikiran divine feminim sudah terang. Tidak mungkin kalau hidup tanpa tujuan, tidak mungkin hidup tanpa dorongan kebersamaan, tidak ada keseimbangan, bahkan konflik di siang hari, di malam hari, apapun tidak diinginkan. Karena apa? Divine feminim sudah mulai ingin berlari keluar dari kondisi kehancuran dan telah disadari dengan hati yang bersih, sudah healing. Bahkan sebagian feminim sudah mulai mendapatkan energi positif bahwa selama ini kehancuran itu tidak membawa kebaikan, bahkan menggali untuk lubang hidup
kita sendiri untuk menjadi hancur, itu yang tidak diinginkan. Dan divine feminine sebagian sudah ingin berlari kencang, ya, sudah memikirkan untuk keluar dari kondisi ini. Karena apa? Hubungan tidak berjalan dengan baik. Dan divine feminine sudah mulai berpikir kembali secara clear, secara jelas. Jadi keputusan divine feminine untuk keluar dari siklus itu sudah jelas. Karena apa? Kehidupan tidak balance, tidak mendapatkan apa-apa, kehancuran, hubungan yang tidak bisa dimengerti, ya, sudah tidak mau tahu lagi, ya. Dan di sini yang tidak dijujurkan adalah aku tahu badan dan ragamu bukan untuk aku seorang. Sebuah takdir untuk kebersamaan karena energi yang di-create oleh semesta sangat kuat, yaitu soul contract, ya. Koneksi yang begitu kuat antara divine feminine dan divine masculine. Walaupun tadi di sini sudah dijelaskan, ya kan? Divine feminine tahu badan dan ragamu bukan untuk aku seorang. Bahkan badan dibagi-bagi. Ya, ternyata kamu begitu sedih dan menyesal karena kamu kehilangan keseimbangan hidup 1 dan 0, ya, yaitu sebuah takdir untuk sebuah penyesalan, ya, karena keseimbangan hidup yang diinginkan oleh maskulin tidak ada. Bahkan sebagian feminim tahu keadaan dan kondisi maskulin itu tidak seimbang. Dan tahu maskulin sekarang lagi sedih dan menyesal apa yang dia pilih itu tidak sesuai. Itu yang terjadi. Dan di sini niatku telah bulat untuk memutuskan hubungan yang seperti panggung sandiwara 4 dan 0, sebuah takdir untuk sebuah kekecewaan, keputusan di mana niat divine feminine sudah jelas. Sudah memutuskan hubungan. Sebagian dari divine feminine sudah menegaskan di dalam diri ending. Ya, tidak mau tahu lagi. Keputusan sudah jelas, ya, bahwa ini semua adalah panggung sandiwara. Ya. Tidak ada yang namanya suatu kehidupan yang benar-benar, semua drama, ya. Seperti di sini tadi, ya, kehidupan semua drama, ya. Aku tersadar cintamu kepada karmik hanya karena ada energi kegelapan 1 dan 5, yaitu takdir, sebuah pilihan dan kesabaran. Divine feminine, energi kegelapan itu memang kencang, ya. Sebagian dari karmik ngupgrade, ya, di upgrade lagi, ya. Jadi jujur di Januari ini, ya, energi divine maskulin itu lagi goyang, memikirkan sebuah kebahagiaan yang dia rasakan dulu tuh dia tidak dapatkan di kondisi sekarang. Bahkan sebagian divine maskulin tuh lagi kacau berat, ya, karena semesta menggerakkan siklusnya untuk kembali digerakkan, digoyangkan, itu benar-benar. Dan di sini divine maskulin itu tahu dia meninggalkan divine feminine karena energi kegelapan. Justru sebagian dari maskulin mendenial, ya, karena takut terjadi apa-apa sama divine feminine, karena masih besar rasa cinta divine maskulin terhadap feminine, tapi tidak bisa keluar dari siklusnya karmik. Dan di sini karmik tahu kondisi mungkin dari Januari Februari sampai bulan 3 itu pengupgrade besar-besaran untuk energi kegelapan. Karena siklus semesta memutarbalikkan untuk hati dan perasaan maskulin untuk rekonsiliasi. Itu sayang, ya. Aku tersadar cintamu kepada karmik hanya karena energi kegelapan ini yang terjadi, ya. Disadari oleh divine feminine.
Aku hanya menginginkan bisa menua bersamamu. Terkadang Divine Feminine tidak mempunyai keinginan berlebihan terhadap maskulin, karena janji suci mereka pada saat kalian bersama, ya kalian berkata, kita ingin menghabiskan hidup menua bersama-sama. Namun kebahagiaan dan kerinduan yang pernah kalian jalankan bersama, ya Divine Feminine, hanya kesabaran dalam hati yang Divine Feminine bisa rasakan, ya. Hapuslah nomor teleponku agar hidupmu semakin tenang. 5 dan 4, yaitu pilihan untuk sebuah kekecewaan di mana kebahagiaan Divine Masculine sudah diberikan oleh Divine Feminine untuk bahagia, ya. Walaupun di sini Divine Feminine sedih, benar-benar sedih, ya. Apa yang terjadi itu di luar dari rasa yang dia rasakan, ya. Walaupun terjadi seperti ini bukan yang dimau oleh Divine Feminine, ya. Ingat lagunya siapa ya ini ya, lagunya Vegatos, ya, yang seperti saat kau pergi berlinanglah air mataku, betapa singkat ku rasakan kebahagiaan itu, kini lenyaplah sudah. Semua lenyap setelah kepergian Divine Masculine, ya. Untuk berlinang air mata pun juga sudah tidak tahu lagi seperti apa Divine Feminine. Bahkan semua kebahagiaan itu dirasakan begitu singkat oleh Divine Feminine. Makanya Divine Feminine untuk membuat kondisi hidup Divine Masculine tenang dan bahagia, ya diserahkan, ya diserahkan untuk semua pilihan. Makanya meminta, hapuslah nomor teleponku agar hidupmu semakin tenang, ya. Dan di sini aku lebih banyak healing untuk bisa membayar karmaku dengan melepaskanmu. 3 dan 7, sebuah tujuan yang dilakukan Divine Feminine yaitu healing dengan segala keterbatasan karena hati yang begitu rindu, tetapi menerima semua takdir Tuhan untuk sebuah kebaikan, di mana Feminine lebih banyak healing untuk membayar karma, ya. Terus kita coba lanjutin ya lagunya ya, Vegatos, mudah mami ingat ya. Tak pernah ku inginkan perpisahan ini terjadi, ku hanya bisa merelakan jika memang kau pikir inilah yang terbaik. Tuh, berarti Divine Feminine sudah melepaskan karena perpisahan yang terjadi itu mungkin jalan yang terbaik, ya, sehingga apapun yang Divine Feminine inginkan itu bukan yang Divine Feminine inginkan. Divine Feminine hanya bisa merelakan kalau memang itu pilihan atau itu jalan yang terbaik, maka perpisahan ini terjadi, ya seperti itu. Bagus juga kata-katanya itu ya. Ini yang terjadi. On reverse, aku terkadang masih saja stalking kamu karena masih care 55, ya, energy twin flame, ya. Takdir, ya, takdir. Namun di sini
Sebagian dari Divine Feminine sudah tidak stalking lagi, atau sebagian tidak care ya. Terkadang tidak mau tahu ya, karena sudah tidak mau tahu lagi ya. Di sini energi update-nya ya. Sudah melepaskan ya untuk pembayaran karma di sini ya, rata-rata ya. Divine Feminine sudah melepaskan. Bahkan tidak mau stalking lagi, mau jadinya apa, mau di sosial media ataupun apapun. Bodoh amat, sudah tidak mau tahu lagi. Ya, ini yang terjadi sayang. Ya. Kalaupun stalkingnya di channel tarot, diklarifikasikannya kemana? Ke dalam sujud dan berdoa. Itu sebagian yang Mami lihat dari Divine Feminine. Ya, on the reverse. Aku tahu kamu sekarang sudah hidup bahagia tanpaku, 4 dan 4. Energi twin flame lagi, kembar. Kalian adalah kembar jiwa, bahwa sebagian dari Divine Maskulin hidup sulit, tidak bahagia, bahkan sebagian ketergantungan dengan Divine Feminine. Sebagian Divine Feminine tahu kondisi Divine Maskulin lagi tidak bahagia, bahkan babak belur. Ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi sayangku. Dan di sini on the reverse, sudah cukup pengorbananku atas semua cinta yang aku berikan adalah sia-sia saja. 6 dan 3 adalah bahwa selama ini ya, Divine Feminine sebagian ada yang masih dendam, sebagian masih belum menerima, sebagian merasa apa yang dilakukan selama ini sudah sia-sia. Namun yang dilakukan Divine Feminine memang sudah cukup berkorban ya, atas semua cinta yang diberikan. Sebagian belajar dari, bahkan di sini Feminine sudah mulai melihat semua pengorbanan yang dia lakukan terdahulu terhadap maskulin adalah sebuah pengorbanan yang bucin, buta cinta. Walaupun disia-siakan, tetap saja merasa ini sebuah pengorbanan. Sekarang Divine Feminine sudah sadar, walaupun kebahagiaan yang direnggut, kebahagiaan yang dia dapatkan itu tidak membuahkan hasil, walaupun ada sebuah kerinduan di sini. 6 dan 3, Divine Feminine sudah menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah pengorbanan, yaitu sebuah pengorbanan seorang feminim yang bucin, ya, cinta yang disia-siakan, dan sudah sadar di sini. Ya. Ini yang terjadi ya. Dan kalau kelanjutan story-nya sepertinya ya disia-siakan, pengorbanan tidak jelas. Feminim sudah sadar dan paham ya. Dan di sini, aku takut apabila kamu mencintai orang lain. 2 dan 7 adalah sebuah tujuan untuk kebahagiaan di mana kalian memang di-create energi koneksinya oleh semesta, tetapi sebagian feminim tidak ada lagi ketakutan apapun. Mau maskulin sama A, B, C, D sampai Z, bodoh amat sudah. Tidak mau peduli. Bahkan tidak ada ketakutan apabila maskulin mencintai orang lain. Tidak mau tahu ya. Itu. Jadi ya mau dikata apa? Tadinya Divine Feminine sudah menyadari ya apa yang dilakukan itu tidak membawa benefit apa-apa. Untung rugi pun tidak ada. Jadi ya dilepaskan saja dengan hati yang ikhlas. Itu yang terjadi ya. Dan di sini The Hierophant, Two of Cups, Justice ya.
apa. Di sini divine feminine. Divine feminine sangat-sangat menyadari ya, apa yang dia inginkan adalah sebuah cinta sejati. Apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan doa, pengorbanan, kesetiaan, apapun sudah dilakukan oleh divine feminine untuk divine maskulin, walaupun kondisi hubungannya dihancurkan untuk sebuah ketidaksetiaan dan diputuskan. Namun sebuah kebijaksanaan yang divine feminine ambil untuk sebuah kebijaksanaan di dalam hidup divine feminine sekarang rata-rata sudah bijaksana untuk sebuah keadilan ya. Divine feminine sadar cinta sejati yang diciptakan oleh Tuhan dan semesta pasti akan datang, dan tempat tidak bisa dirubah atau sudah hak daripada seorang feminim apabila Tuhan memang memberikan keadilan untuk sebuah keputusan yang bijaksana. Sudah diterima oleh divine feminine apapun keputusan keadilan dari Tuhan dan semesta untuk sebuah hubungan percintaan, yaitu cinta sejati. Divine feminine sudah mengikhlaskan dan dipastikan oleh semesta dan Tuhan. Divine feminine untuk cinta sejati yang kamu inginkan karena sebuah kesalahan yang tidak kamu lakukan untuk seorang divine feminine, maka semua beban hidup kalian diangkat karena sudah keputusan keadilan dari semesta, dari sebuah kebijaksanaan seorang feminim yang benar-benar menghargai arti suci cinta sejati terhadap komitmen terhadap dan kepada Tuhan. Dipastikan secara tegas oleh semesta keputusan seadil-adilnya bahwa semua beban feminim akan diangkat. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sayang. Itu yang semesta katakan. Mami minum kopi dulu sayang ya. Bismillah. Itu semesta katakan. Dan di sini ya. Oke. Di sini keputusan seorang feminim, memang kalian diciptakan dan di-create oleh semesta, yaitu sebuah cinta yang dibikin dengan energi twin flame, di mana kalian berdua mempunyai energi yang sama, kekuatan yang sama ya, tidak bisa terpisahkan, bahkan hasrat pun sama. Walaupun sekarang kalian lagi digodok untuk sebuah cinta sejati, digodok untuk sebuah keikhlasan, di mana kalian seperti mirror ya, seperti kaca, cermin, di mana apa yang kalian buat baik menjadi baik, buruk menjadi buruk, itu pun tertrigger oleh divine masculine. Hasrat untuk sebuah cinta yang dicari oleh maskulin, attraction ya, attraction, sebuah atraksi atau sebuah tindakan untuk mencari sebuah cinta karena sebuah hasrat ingin dicari oleh maskulin dengan hasrat yang membara ya, untuk sebuah keputusan mencari cinta sejati di luar sana tidak bisa. Karena apa? Energi yang diberikan oleh semesta itu adalah energi twin flame, bahkan soulmate connecting
di mana sebuah kebohongan dipegang oleh semesta dengan mengipas sebuah cermin apapun akan terpantul cahaya kembali kepada cahaya, dan kalian di sini untuk merasakan yang namanya cinta pun sulit. Bahkan hasrat kalian seperti orang mati. Ini bisa dilihat ya, seperti orang mati. Tidak ada yang kalian bisa dapatkan di sini. Apa yang kalian inginkan? Tuhan sudah berkehendak manusia hanya bisa menerima. Dan di sini respect, di mana kalian tidak pernah merespek yang namanya sebuah pertemuan, reunion, sebuah pertemuan, sebuah kembalinya jiwa, sebuah penyatuan jiwa, karena kalian masih insecurity, masih selalu khawatir apa yang telah Tuhan ciptakan buat kalian, karena kalian tidak pernah menghargai apa yang diberikan oleh semesta untuk sebuah kebahagiaan. Ini yang terjadi. Sebagian feminim tahu bahwa kekhawatiran dalam diri feminim terlalu berlebihan. Apabila terjadi reuni, apabila terjadi rekonsiliasi, feminim khawatir. Maskulin kembali seperti semula, yaitu tidak menghargai. Ini yang tidak dimau. Bahkan kalau sampai tidak menghargai dan masih immature, bagaimana reuni konsiliasi ini bisa berjalan? Rekonsiliasi ini bisa berjalan. Reuni ini bisa berjalan. Ini yang dikhawatirkan oleh Divine Feminine. Tidak mau kalau sampai tidak menghargai kembali. Itu yang tidak diinginkan oleh Divine Feminine. Karena Divine Feminine tidak mau adanya sebuah perubahan kembali. Dalam artian perubahan, apabila rekonsiliasi, maskulin ternyata tidak berubah, masih di situ-situ aja siklusnya, dan tidak mau menghargai. Tidak ada penghargaan dalam artian bentuk, bukan menghargai berapa duit. Tidak. Ya kayak lagunya Asbak Band tuh ya, kita bisa merasakan energinya Divine Feminine seperti lagunya gini. Jangan pernah berubah, di mataku kaulah yang terindah, biar apa adanya, karena cintaku tak berubah. Itu cinta feminim tidak pernah berubah selama maskulin menghargai sebuah cinta. Maskulin menghargai sebuah hubungan, di mana cinta yang tidak pernah berubah walaupun kalian bolak-balik rekonsiliasi dan reunion kembali, cinta feminim tidak berubah. Tetapi yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh feminim adalah Divine maskulin tidak pernah menghargai. Kembali lagi seperti itu. Dimulai dari nol ya Bu, Pak. Emangnya di SPBU. Itu yang ditakutkan. Paham ya sayang ya? Itu yang terjadi. Dan di sini pesan dari malaikat cinta adalah sama ya. Maskulin kemarin juga dapat ini ya. When I am focused on my inner light, I see the world through the lens of love. Fokuslah dengan kata hati, fokuslah dengan suara hati kalian bahwa dunia ini mengajarkan untuk sebuah cinta, bukan dunia kegelapan atau dunia yang tidak nyata. Tanyalah pada hati kalian paling dalam, apa sebuah cinta yang sebenarnya? The key to prayer is to forget what I think need. Kemarin juga ini ya. Kalian lihat kan Mami disciple loh ya. Jadi
Kalian feminim paham kunci dari sebuah kebahagiaan cinta yang kalian tidak percaya, sekarang feminim percaya, yaitu dengan berdoa. Tidak melupakan doa ataupun ibadah. Itu adalah kunci terpenting yang kalian sekarang ini feminim membutuhkan, hanya berdoa. Ya, melupakan semua kesakitan ya dengan berdoa. Dan sebagian feminim ini sudah fokus untuk sebuah inner light ya. Inner light itu adalah cahaya di dalam hati kalian, itu sudah terbuka untuk sebuah dunia di mana cinta itu benar ada, di mana kalian fokus mencintai Tuhan dan berdoa ya. Maka Tuhan akan memberikan semua cinta dan energi lewat universe. Tidak ada yang kalian harus takutkan. Di sini semesta bilang, saya memberikan semua energi tentang cinta, di mana kamu mencintai saya, mencintai Tuhan dan semesta, dan kalian fokus, maka sinar ilahi di dalam hati kalian paling dalam tidak akan pernah luntur yang namanya sebuah keabadian, sebuah cinta. Ini maskulin juga dapat kemarin. Coba dicek. Ini ya. Dan pesannya adalah selalu terbuka. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali hingga ada keseimbangan hidup satu sama lain. Di sini semesta bilang, kalau tidak ada keterbukaan dan masih saja bohong, masih saja menyimpan rahasia, lebih baik endingkan. Karena hubungan itu harus ada keseimbangan satu sama lain, bukan sebuah kebohongan. Ya. Dan di sini hubungan déjà vu. Hubungan kalian berdua seperti pernah bersama di waktu yang lampau dan saling kenal. Sebagian dari kalian tidak menyangka atau tidak sadar bahwa apa yang telah terjadi pada kalian itu terjadi di masa sekarang. Jadi kalian pernah mengingat sesuatu, pernah melakukan sebelumnya, tetapi kalian tidak pernah melakukan. Itulah hubungan déjà vu. Ini yang terjadi. Hubungan kalian berdua seperti pernah bersama di waktu yang lampau dan saling kenal. Ini. Tapi karena on the reverse, sebagian menyangka ini hubungan déjà vu, padahal bukan. Jadi ada dua versi. Ada hubungan yang dikarenakan obsesi karena birahi, atau karena emosi, atau karena sebuah obsesi, sehingga melihat hubungan ini seperti hubungan déjà vu atau hubungan di masa lampau. Kalian pernah saling kenal, seperti itu. Ya, sebagian Tuhan menyatakan bukan hubungan déjà vu. Karena on the river, ya. Hubungan yang terjadi sebagian hanya karena hubungan hasrat. Birahi juga bisa itu. Jadi bukan hubungan déjà vu karena on the river, sayangnya. Rasa bercinta. Ikuti rasa hati dengan penuh hasrat, dengan getaran jiwa, dan diiringi lagu kebahagiaan, suatu kemesraan akan kerinduan. Jadi ya, kalian harus mempunyai citra rasa bercinta. Ikutilah kata hati kalian ya, yang penuh dengan hasrat dan getaran. Ciptakan kembali ya, semesta meminta untuk divine feminim ya. Kasihlah ruang dan waktu hati kalian untuk sebuah getaran cinta atau getaran hasrat dari rasa bercinta. Mungkin kalian trauma ya. Tapi trauma kalian kalau bisa jangan menghilangkan yang namanya rasa bercinta. Jangan menghilangkan rasa ilfil dengan pasangan, apapun bentuknya. Putarlah lagu cinta yang pernah kalian waktu hidup bersama sebagai healing
kalian bukan melihat tentang rasa bercintanya. Dengan memutar lagu, kalian melihat tentang mengikuti intuisi hati kalian untuk sebuah cinta yang masih mempunyai hasrat di dalam diri feminim, sehingga kalian mempunyai getaran cinta lagi. Hati kalian tidak mati, itu maksudnya semesta, ya. Dan di sini tunjukkan cinta kasih. Berilah cinta dan kasih sayang kepada pasangan kalian tanpa batasan dalam pengungkapan rasa. Di mana kalian? Kalau memang kalian masih mencintai pasangan kalian, ya, ungkapkanlah. Dan feminim juga mau, ya. Feminim juga mau, ya. Kalau maskulin benar-benar mencintai divine feminim, tunjukkan cinta. Tunjukkanlah sebuah cinta kasih itu ditunjukkan tanpa batas dalam pengungkapan, bukan tidak ada yang ditunjukkan. Karena apa? Tidak mau divine feminim kalau hanya cuma kata-kata saja. Dan di sini penyatuan jiwa kembali. Pertemuan dari masa lalu akan mengulang kembali kisah cinta yang sudah terputus dan terpisah untuk bersatu kembali. Ya, di sini ada reunion ya, tadi ya. Rekonsiliasi ada kartunya ya. Jadi sebagian dari kalian akan ada rekonsiliasi dan reunion kembali, pertemuan dari masa lalu mengulang kembali. Tetapi sebagian pertemuan reunion di masa lalu itu bukan hubungan dari hubungan deja vu, tidak mau, karena takut. Divine feminim ataupun beberapa maskulin merasakan ini hubungan deja vu. Karena apa? Sebagian hanya obsesi untuk sebuah rekonsiliasi. Sebagian obsesi untuk ketemu untuk cuma bercinta doang. Gitu loh. Jujurkan apa yang ingin kalian inginkan. Jujurkan. Kalau kalian memang masih cinta, tunjukkan cinta kalian. Kalau kalian memang ingin kembali, tunjukkan perjuangan kalian. Perjuangkanlah apa yang kalian inginkan, itu yang semesta minta. Dan di sini pesannya adalah, kesimpulannya sayang ya. Kesimpulannya adalah, oke, sudah sayang. Cukup, sudah cukup. Cukuplah sudah. Kita berteman saja. Mungkin di lain hari. Tuh si Wat teriak, meong meong katanya. Dan di sini feminim yakin, ya, feminim sudah yakin tujuan yang ingin dia capai adalah sebuah pergerakan di mana kalau tidak ada komunikasi yang baik, mungkin divine feminim masih tidak mau. Karena apa? Sampai sekarang sebagian dari feminim hubungannya masih tergantung, tidak ada kejelasan, tidak mempunyai tujuan, ya. Sebagian pergerakan lambat dan tidak ada komunikasi untuk sebuah hubungan yang ditelantarkan, hubungan yang tidak mempunyai tujuan. Ini yang tidak diinginkan. Dan kondisi seperti itu, divine feminim sangat-sangat paham. Karena kondisi seperti ini, tadi ya, yang tidak mempunyai tujuan hidup, tidak mempunyai jalan keluar dan tujuan, sampai sekarang juga tidak ada pergerakan bahkan untuk sebuah komunikasi, ya, tidak ada. Divine feminim belajar mengambil keputusan yang tegas di dalam diri, tidak mau bimbang lagi untuk sebuah kondisi juggling, tidak mau lagi
dengan kondisi bimbang, juggling, itu sudah dibuang jauh-jauh sama feminim, karena feminim belajar dari sebuah kehancuran hidup untuk sebuah kebahagiaan secara finansial. Feminim sudah menegaskan dan rezeki, barokah, kebahagiaan sudah di tangan feminim, dan feminim tidak mau lagi apapun yang dikatakan atau yang disebut namanya penawaran cinta ini. Masih divine feminim tidak mau lagi terbuai dengan kata-kata maskulin untuk kembali. Karena kalau datang hanya untuk menghancurkan divine feminim lagi, sudah dipastikan, mohon maaf, Anda salah alamat. Ini tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena divine feminim sudah menegaskan di dalam hati, diri feminim sudah memegang yang namanya Queen of Pentacle, kebahagiaan di tangan divine feminim, rezeki barokah itu di tangan divine feminim. Dan di sini wah, bisa sama ya. Padahal diri saya kalau ini. Di sini divine feminim tahu yang namanya black magic, magic jar, magic comb, apapun yang namanya mistis tidak akan pernah membawa kebahagiaan, walaupun kalian berusaha merusak kehidupan dengan membuat kondisi divine feminim hancur dengan segala macam kalian melakukan tindakan. Semua sasaran lepas. Walaupun kalian menggunakan skill untuk menghancurkan divine feminim dengan melakukan ini energi kegelapan, nih, kalian apapun kalian lakukan, mohon maaf, skill kalian lakukan untuk menghancurkan, tidak ada satupun panah yang bisa mengenai divine feminim. Itu karena kehendak semesta. Semesta punya aturan, manusia hanya menikmati aturan, bukan mengatur semesta. Kenapa? Di mana kalian tidak mempunyai tanggung jawab untuk sebuah kebahagiaan, kalian menginginkan sebuah kebahagiaan di mana kalian melakukan sebuah kejahatan dalam bentuk melakukan magic apapun dengan semua skill yang kalian lakukan untuk menyakiti hati divine feminim, dan semua kalian coba dengan dedikasi tinggi kalian mencari orang A, B, C, D untuk menyakiti divine feminim, maka dipastikan Tuhan mengembalikan responsibility, tanggung jawab sesuai apa yang kalian perbuat, maka pertanggungjawabannya ada, yaitu tidak ada satu kebahagiaan pun yang akan kalian dapatkan, di mana kalian bila tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan terhadap diri divine feminim, yaitu menghancurkan ya dengan melakukan semua apapun di diri divine feminim sebagai sasaran empuk kalian melakukan tindakan menyakiti hati, maka dipastikan kalau kalian tidak mau bertanggung jawab, ya, ini bisa dilihat ya, ini apa, responsibility, ya, dipastikan kalian bertanggung jawab atas semua tindakan yang kalian lakukan, maka tidak ada yang namanya happiness. Rezeki apapun dikat. Inilah semesta punya mau apa mau yang kalian lakukan. Semesta sudah
berkata seperti itu. Inilah pesannya. Apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan, kalian menghancurkan dengan cara melakukan energi kegelapan, ya kalian pertanggungjawabkan, kata semesta. Harus kalian pertanggungjawabkan. Kalau kalian tidak mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat, sudah saya pastikan happiness, kalian mengambil kebahagiaan orang lain dengan cara kegelapan. Apapun kalian lakukan, cara apapun untuk merusak kebahagiaan, dipastikan kalian tidak mempertanggungjawabkan happiness, kebahagiaan kalian pun sama. Dan di sini, there is a stream of love sporting my dream. Jangan pernah takut, semesta bilang kepada Divine Feminine, semua mimpi-mimpi yang kamu inginkan Divine Feminine disupport karena semesta ingin kamu menjadilah diri kamu sendiri, menjadilah jiwa yang benar, di mana kalian tidak perlu lagi berpikir negative thinking untuk sebuah hasrat apapun bentuknya. Biarkanlah mimpi kalian dibuat semesta menjadi sesuatu yang diolah dan dimasak oleh semesta, sehingga kalian tidak perlu takut. Jadilah diri kalian sendiri, sehingga semesta mensupport kalian untuk menjadi sebuah kebaikan, ya, di mana feminim dikatakan oleh semesta, yaitu feminim bilang, maafkan kepergianku karena untuk semua kebahagiaanmu, karena ini on the reverse. Maafkan kepergianku karena untuk semua kebahagiaanmu. 5 dan 1 pilihan untuk sebuah takdir kesabaran, bahwa sekarang feminim pergi untuk kebahagiaan diri feminim sendiri, bukan untuk kebahagiaan maskulin. Jadi sebagian feminim sudah pergi meninggalkan divine maskulin untuk kebahagiaan diri divine feminim sendiri. Dan di sini satu lagi, agar terlahir kembali hanya menyerahkan semua keputusan dan keadilan kepada Allah. Aku menerima karmaku. 3 dan 5 adalah sebuah harapan pilihan untuk sebuah kebahagiaan, di mana harapan, walaupun feminim begitu merindukan untuk sebuah kebahagiaan dan harapan, dipastikan semua sudah diserahkan kepada Tuhan, keputusan dan keadilan kepada Allah, dan menerima semua kebaikan. Ini yang feminim lakukan. Dan pesan terakhir semesta untuk feminim adalah, cintailah dirimu sendiri, hargai diri kalian sendiri, hingga hubungan cinta itu bisa berjalan dengan sehat tanpa keegoisan. Ya. Dan di sini sudah dipastikan divine feminim. Kami ambil lagi ya. Divine feminim diminta semesta untuk mencintai diri sendiri. Responsibility, hargailah diri kamu sendiri feminim, ya, sehingga hubungan cinta itu berjalan sehat tanpa keegoisan. Ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri, dan dipastikan semua kebahagiaan sudah ditentukan oleh semesta, ada di tanganmu sendiri. Berkah apapun, namanya Queen of Pentacle, wanita memegang sebuah koin emas, dipastikan rezeki, happiness, responsibility, tanggung jawab, sebuah penghargaan, di mana kamu sudah mencintai dirimu sendiri, hargai diri kalian sendiri, sehingga hubungan cinta itu bisa berjalan dengan sehat tanpa egois. Jadi semua akan terlahir kembali, di mana kalian sudah memaafkan maskulin dan mencintai diri kalian sendiri, ya, ini on the reverse tadi ya.
untuk kebahagiaan kamu sendiri. Kamu ya, divine feminine, kamu mencintai diri kamu sendiri, pergi meninggalkan maskulin bukan untuk kebahagiaan maskulin tapi untuk kebahagiaan kalian feminim sendiri, karena feminim ingin terlahir kembali dan menyerahkan semua keputusan kepada Allah dan keadilan kepada Allah untuk menerima karma. Dan dipastikan di sini semesta bilang, cintailah diri kamu sendiri, hargai diri kamu sendiri. Di mana kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri, maka kebahagiaan, happiness, dan kemakmuran berlimpah seperti air yang tidak akan pernah stop. Ini dipastikan oleh semesta, di mana kalian benar-benar sudah mencintai diri kalian sendiri. Ini yang dikatakan oleh semesta. Ya, pesan untuk divine feminine, isi hati divine feminine, dan ini dijawab oleh semesta. Ya, di mana kalian bisa merasakan tidak perlu lagi takut dengan orang meliciki kalian, orang memanfaatkan kalian, ya. Kalian tidak perlu lagi bilang cintamu katanya apa adanya atau hanya ilusi semata. Tidak perlu, karena akan membuat kalian kecewa. As of once di sini, tunjukkan apa yang kalian ingin lakukan, buktikan. Pasangan sejiwa yaitu twin flame, akan kalian temukan pasangan sejiwa kalian walaupun masih on the reverse. Akan kalian temukan di mana kalian sudah yakin dengan diri kalian bahwa cinta kalian cinta yang bukan karena sesuatu, tapi cinta tanpa pamrih. Kalian mencintai diri kalian, tidak perlu khawatir, rasakan semua kebahagiaan itu lagi on the way. Di mana kalian menghargai diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri, terutama mencintai Tuhan untuk sebuah kelahiran kembali, untuk menjadi jiwa yang baru, menerima karma, ikhlas, yakin. Kartu happiness ini untuk kalian, dan Queen of Pentacle kalian ini ada, bahkan tanggung jawab kalian diserahkan kepada feminim. Oh my God, Masya Allah, amin kan sayang, ya. Benar-benar story yang membahagiakan. Walaupun tadi Mami melihat ada the tower, belum tentu the tower itu seperti apa. Karena jalan kehidupan manusia kita tidak tahu kalkulator Tuhan seperti apa. Belum tentu buruk itu terlihat buruk, belum tentu baik itu terlihat baik. Itu pesan dari semesta. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Reading Mami Dona di Jumat minggu kedua. Semoga menjadi barokah pada kalian. Insya Allah malam Sabtu atau malam Minggu atau malam Senin, Mami rencana mau live. Semoga Mami diberikan waktu ya. Karena bukan Mami gak mau live sayang, waktunya itu loh sayang. Karena Mami juga sebagian online, offline. Kita kan anjal juga, anak jalanan cuy. Kagak menatap kita cuy. Tapi insya Allah nanti Mami kasih info, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Yang jelas kalau misalnya Mami live itu nggak mungkin pagi, siang, palingan bisa sore atau malam. Tapi nanti Mami infokan ya sayangnya. Mudah-mudahan Mami ada waktu ya. Kita live nanti boleh tanya jawab ya. Tanya jawab, kita nggak usah baca reading kartu ya. Kita bertanya ya, tapi kalau udah tanya ya, jangan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh Mami mah bodo amat. Kalian tahu Mami kan? Mami orangnya slow-slow tapi mah kagak baper juga, ya kan? Santuy hidupnya, asik-asik aja. Kalau kalian nanyanya rada-rada ribet-ribet, Mami mah palingin nyeruput kopi gitu. Oke sayang, sampai ketemu lagi. Doakan kita bisa live ya, kita bisa tanya jawab. Kalau misalnya Mami bisa ngebuka sedikit-sedikit, memang ngetarot di situ, energinya dapat, oke, whatever. Mami mau relax, kita live relax,
bukan seperti kita mau show, tidak. Kalian tahu mami lah ya, santai cuy ya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi. Jadi diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Buat yang maskulin, buat yang pria, laki-laki, jangan lupa sholat Jumat biar tetap jadi cowok dan laki-laki yang ganteng tenan, wis nyos. Oke, sekian dulu, dadah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, bye.